Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sarli Firlana dengan NPM 2023446405147 kelas 3C. Di sini untuk memenuhi tugas filsafat pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Andas Jan Amore, Magister Pendidikan. Pengembangan etika dan moral di lingkungan sekolah. Perspektif filsafat pendidikan. Dahuluan, pendidikan membentuk karakter individu dan nilai-nilai moral. Namun, masalah moral seperti kekerasan, perundungan, dan penyalahgunaan teknologi semakin meningkat. Oleh karena itu, pengembangan etika di sekolah sangat penting. Filsafat pendidikan menawarkan pendekatan holistik untuk internalisasi nilai-nilai seperti kejujuran dan tanggung jawab. Pendekatan ini harus mencakup aspek kognitif, efektif, dan konatif untuk membangun karakter siswa secara menyeluruh. Rumusan masalah. Bagaimana pandangan filsafat pendidikan dalam pengembangan etika dan moral di lingkungan sekolah? 2. Apa saja faktor yang mempengaruhi pengembangan etika dan moral di sekolah? 3. Bagaimana pendekatan-pendekatan pendidikan dapat diterapkan untuk membentuk karakter moral peserta didik di sekolah? 4. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasi pengembangan etika dan moral di sekolah? Tujuan 1. Untuk menganalisis pandangan filsafat pendidikan dalam pengembangan etika dan moral di lingkungan sekolah. 2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan etika dan moral di sekolah. 3. Untuk mengetahui pendekatan-pendekatan pendidikan yang dapat diterapkan dalam pembentuk karakter moral peserta didik di sekolah. 4. Untuk memahami tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasi pengembangan etika dan moral di sekolah dan mencari solusi yang relevan. Bab 2. Pembahasan. Pandangan filsafat pendidikan dalam pengembangan etika dan moral di lingkungan sekolah. Filsafat pendidikan memberikan dasar teoritis yang mendalam untuk memahami bagaimana pendidikan, khususnya di lingkungan sekolah, dapat memainkan peran penting dalam pengembangan etika dan moral siswa. Dalam konteks ini, filsafat pendidikan tidak hanya bertujuan mentransfer pengetahuan akademis, tetapi juga untuk membentuk karakter, nilai, dan sikap moral yang akan membimbing siswa dalam kehidupan mereka. Pertama, pandangan idealis. Fokus pada nilai-nilai absolut. Idealis dalam pendidikan menekankan nilai-nilai moral absolut dan universal seperti kejujuran, kebaikan, dan keadilan. Sekolah berperan mentransmisikan norma-norma luhur ini dengan pendidik mengacu pada prinsip moral yang tetap dan tidak berubah. 2. Pandangan realis. Realisme dalam pendidikan menekankan pengalaman nyata dan konteks sosial. Tokoh seperti John Locke dan Aristoteles mengerjakan bahwa pengembangan moral harus didasarkan pada nilai-nilai idealis sekaligus penyesuaian dengan situasi sosial nyata. 3. Pandangan pragmatis. Pendidikan sebagai proses eksperimental. Pragmatisme dipelopori oleh John Dewey, memandang pendidikan sebagai proses eksperimen. Pengembangan moral terjadi melalui pengalaman, diskusi, dan refleksi, dengan etika yang berkembang seiring perubahan sosial dari pribadi siswa. 4. Pandangan eksistensialis, pendidikan untuk kebebasan dan tanggung jawab individu. Eksistensialisme menekankan kebebasan dan tanggung jawab individu. Dalam pengembangan moral, moralitas harus dipilih dan dibentuk sendiri, bukan dipaksakan. Pengajaran moral bertujuan membimbing siswa menemukan nilai-nilai yang otentik sesuai diri mereka, tanpa terkait dogma eksternal. Faktor pengembangan etika dan moral di sekolah, antara lain kurikulum dan pendidikan formal, peran guru, lingkungan sekolah, peran orang tua, pengaruh teman sebaya, media sosial, teknologi, kegiatan ekstrakurikuler, model nilai dari pemimpin sekolah, pengalaman hidup dan kehidupan sosial, kebijakan sekolah, dan aturan disiplin. C. Pendekatan pendidikan membentuk karakter moral peserta didik di sekolah. Pendekatan pendidikan untuk membentuk karakter moral peserta didik di sekolah sangat penting untuk menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki nilai-nilai moral yang kuat, antara lain pendidikan karakter melalui kurikulum, pembelajaran sosial dan emosional, pembiasaan melalui keteladanan, penguatan nilai-nilai dalam kegiatan ekstrakurikuler, pembelajaran berbasis masalah, penegakan aturan dan disiplin, pendidikan kewarganegaraan yang kontekstual, refleksi diri dan evaluasi karakter. D. Tantangan yang dihadapi dalam implementasi pengembangan etika dan moral di sekolah, antara lain kurangnya pemahaman dan dukungan dari pihak sekolah, perbedaan nilai dan budaya masyarakat, kurangnya waktu dan sumber daya, pengaruh teknologi dan media sosial, kurangnya model atau teladan yang baik, tekanan akademik dan kurikulum yang padat, sikap pasif dari orang tua, lingkungan sekolah yang tidak mendukung, evaluasi dan pengukuran yang tidak memadai. Penutup. Kesimpulan, etika dan moral dalam pendidikan membentuk karakter anak, membantu memahami perbedaan baik dan buruk, serta mengembangkan nilai-nilai seperti kejujuran, empati, tanggung jawab, dan keadilan. Pembelajaran ini dari sekolah dan orang tua membangun jati diri, kepribadian, dan kesadaran siswa. Pendidikan moral berbasis budaya dan agama memperkuat etika siswa. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih.